Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herdin Muhammad Sudono. Saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi dari UT Daerah Bogor dengan NIM 0429178846. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum yaitu tugas 3 dari mata kuliah basis data. Baik, dalam tugas ini saya akan menggunakan database dari tugas 2 sebelumnya yaitu rumah sakit. Di sini adalah yang saya kerjakan adalah praktikum transaksi, di mana menggunakan komit ya dalam rutin. Saya akan membuat rutin baru. Di sini dengan nama transaksi satu. Ini drop parameter, kemudian sini masukkan parameternya to begin, dan start transaction, dan saya akan mencoba untuk menambahkan data pasien baru. Itu pasien. Nah, di sini ada ID pasien, di pasien, kemudian ada nama pasien, nama pasien, kemudian ada alamat pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin, values-nya. Sini pasiennya dengan ID 15. Oh maaf, sini ada yang kurang. Oke, ID 15, nama pasiennya Sal Aldi, alamatnya di Yogyakarta, kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Oke, dan select from pasien. Dan di sini saya belum menggunakan perintah commit, jadi saya coba dulu. Ya, saya execute. Kemudian tampil Aldi di sini. Itu data pasien baru. Dikarenakan tidak menggunakan commit, jadi tidak akan merubah di tabel pasien. Nah, Aldi tidak terinput di sini. Kemudian saya coba prosedur lagi. Sini saya coba transaksi 2, C2. Ini saya akan coba menambahkan data pasien dan kemudian menggunakan commit. Section, kemudian insert pasien, kurung ada ID pasien, kemudian ada nama pasien, dan ada alamat pasien,
Dan ada jenis kelamin, jenis kelamin, the values. Sini saya akan coba ID pasiennya 16 dengan nama pasiennya adalah Salma. Kemudian alamatnya di Jakarta. Kemudian jenis kelaminnya perempuan. Kemudian eh, karena sebelumnya belum menambahkan komit, di sini saya menambahkan komit. Pertama select from-nya dulu, from pasien, nah, di koma, kemudian di sini tambahkan komit, and n. Saya coba go, oke. Data pasien sebelumnya itu tidak ada pasien Salma karena saya belum execute. Saya execute transaksi 2. Sini ada Salma di prosedurnya, kemudian di data pasien juga terinput Salma. Baik, kemudian saya tambahkan prosedur juga, yaitu menggunakan ini pertama transaksi 3. Di sini saya akan menggunakan praktek perintah rollback. Bikin sini rollback sama start transaction ya. Kemudian saya di sini saya coba untuk mengubah salah satu nama pasien dengan ID 1, yaitu nama saya sendiri Herdin. Saya akan berubah untuk jadi nama panggilan saya ya. Update pasien set nama pasien sini berubah menjadi Edin. Mana ID pasiennya ID pasien 1. Kemudian saya coba ke rollback, kemudian commit and select from pasien, koma, dan sini n. Jika rollback ini ditempatkan sebelum commit karena tujuannya rollback adalah untuk mencegah penginputan data ini tidak terjadi di tabel pasien. Kecuali jika komitnya ditaruh di sebelum rollback, maka akan perintah ini akan terinput di pasien. Dan saya coba go. Oke, transaksi 3 saya execute. Ya, karena menggunakan rollback, jadi di ID pasien 1 yang namanya Herdin tidak berubah menjadi Edin sesuai prosedur transaksi ketiga. Kemudian sini saya akan mencoba
Praktek menggunakan perintah checkpoint. Sini saya coba transaksi 4, dan sini bikin sama start transaction, dan saya coba menambahkan data pasien baru, pasien, coba saya perbesar pasien dengan ID pasien, kemudian ada nama pasien, nama pasien, ada alamat pasien, dan jenis kelamin. Jenis kelamin, values, valuesnya sini nama apa, ID pasiennya 17, nama nama pasiennya Adit, alamat pasiennya di Lampung, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, dan koma. Terus di sini saya masukkan save point 1 ya, cepat. Sini saya copy saja, copy dari sini, copy terus ini, kemudian di sini saya edit saja, mungkin sini 18, sini Aldi, tadi Aldi udah ya. Kemudian di sini coba city, alamatnya di Palembang, jenis kelamin perempuan. Sini saya tambahkan rollback ke to save point poin 1, koma, sini namanya 19 dengan nama Eki, alamatnya di Bogor, jenis kelamin laki-laki. Ini saya tambahkan commit, kemudian select from pasien, koma, n. Ya. Jadi seharusnya di sini sudah menggunakan save point, maka rollback ini akan mengembalikan ke save point 1, di mana seharusnya data pasien yang akan diinput ini adalah Adit, dan untuk pasien Siti tidak terinput di data pasien. Kemudian data yang seharusnya terinput juga di data pasien itu adalah Eki, karena dia menggunakan commit di sini.
Baik, saya coba go. Maaf, nampaknya ya ada salah ketik. Save point, roll back to save point. Sini ada salahan titik koma, saya lupa. Oke, transaksi 4 ini saya coba execute. Ya, di sini sudah hasil rutinnya. Kemudian saya coba cek di pasien. Ya, benar terinput Eki dan Adit. Baik, untuk selanjutnya saya akan mencoba praktek trigger. Mana sebelum itu saya akan membuat tabel baru, yaitu tabel obat, obat, berisikan 5 kolom, yang isinya ada ID obat, ini ID obat sebagai primary, kemudian ada kode obat, obat, ada nama obat, ini ada harga, dan stok. ID obat, tipe integer, 3, lengnya, kode obat, varchar, leng 5, ini nama obat, varchar juga, lengnya 30, harga obat, integer dengan leng 10, stok obat, integer dengan 5. Kemudian save. Baik, sudah ada obat. Kemudian tambahkan lagi tabel sini transaksi obat. Obat dengan 5 kolom. Saksi obat ada ID transaksi. Kemudian ada ID pasien, pasien. Kemudian ada ID obat. Kemudian ada jumlah dan total harga. Ini ID transaksi sebagai primary. Kemudian ini tipe integer lengnya 5. Kemudian ID pasien integer lengnya 3. ID obat integer 3, integer 10, integer 10. Baik, saya save. Oke, sebelum trigger saya akan menambahkan relasi
transaksi obat dan obat. Sebelum itu obat ini saya tentukan dulu Freigen key-nya, itu jadikan indeks yang ID obat. Oke. Kemudian yang transaksi obat, ID transaksi, indeks, oke. Kemudian ID pasien dan ID obat. Baik. Selanjutnya saya akan coba desain dan tampilkan yang lainnya. Di sini saya akan coba relasikan, yaitu relasi antara ID pasien dan ID pasien. ID pasien. Dan relasi ID obat pas. Oke, seperti ini. Save page. Oke, setelah ini selanjutnya saya akan menambahkan trigger. Oh iya, sebelum trigger, sebelum itu coba saya masukkan ini dulu, obat. Berapa obat? Sini di obat. Nah, kemudian kode obatnya K001, nama obatnya amikacin. Kemudian harga obatnya 20.000 dan stoknya ada 10. Kemudian ID obat yang kedua, kemudian 02, nama obatnya amoxicillin dengan harga 15.000, stoknya ada 20. Dan saya tambahkan lagi ID obatnya 3, kode obat 003, nama obatnya betadine. Harganya 7.000, kemudian stoknya 5. Obat ya, ini sudah terinput ya berbagai jenis obatnya. Kemudian saya trigger, create new trigger name-nya EG jual, kemudian transaksi obat ini after, insert, update obat, set, dan stop, kurangi, new, jumlah, gimana jadi obat,
Jadi obat. Oke, sudah tertrigger. Sini saya akan coba membuat eh, kasus di mana pasien membeli obat. Transaksi saya coba insert. ID transaksinya satu. ID pasien Herdin memesan obat amoxicillin berjumlah 5 dengan harga amoxicillin tadi 15.000 dikali 5 kan jadi 75.000. Oh, oke. Tadi memesan 5 seharusnya berkurang 5 pada obat. Ya, benar. Stok sebelumnya amoxicillin ini 15, sekarang menjadi sebelumnya adalah 20, sekarang menjadi 15 dikarenakan tadi menginput pasien bernama Herdin memesan obat amoxicillin berjumlah 5. Kemudian saya coba transaksi lainnya mungkin yaitu betadine seharga 7.000. Saya coba transaksi obat. Betadine tadi stoknya adalah 5. 5, saya coba obat lagi, insert. Kemudian ada transaksi 2. Jadi pasiennya Ibnu memesan obat betadine sejumlah 3 tadi dengan harga 21.000. Baik, saya go ke obatnya, ya otomatis berkurang betadine, menjadi stoknya menjadi 2 karena Ibnu memesan 3 betadine. Baik, sekian tugas 3 dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.